Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Syaulia dari kelas 10-4 SMA Negeri 3 Maros. Kali ini saya akan menceritakan biografi singkat tentang tokoh dunia, yaitu Mary Thomas. Teks biografi. Biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain yang mempelajari perjalanan hidup seorang tokoh. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Kedua, peristiwa penting. Peristiwa penting adalah struktur kedua dalam teks biografi yang merupakan inti dari sebuah tulisan. Bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Ketiga, reorientasi. Reorientasi adalah bagian yang berisi kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Mary Thomas merupakan dokter perempuan pertama di Indonesia. Selama hidupnya, beliau memiliki banyak prestasi yang membanggakan. Mary Thomas lahir pada tanggal 17 Februari 1896 di Likupang yang terletak di wilayah Minahasa di Sulawesi Utara. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya memiliki karir di militer sehingga keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapat pengalaman di sekolah di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Pendidikan Mary Thomas lebih dari sekolah desa 3 tahun yang hanya paham baca tulis. Mary merupakan lulusan Miss J School atau sekolah gadis di Yogyakarta pada 1912. Pada mulanya, Sofia tidak menerima wanita sebagai mahasiswa, tetapi kebijakan tersebut berubah sebagian besar karena usaha Aletta Jacobs, yaitu dokter wanita pertama di Belanda. Mary Thomas mulai belajar di Sofia pada bulan September 1912 dan beliau didukung oleh Yayasan Sofia. Pada saat pendaftarannya, beliau adalah satu-satunya siswa perempuan di antara sekitar 200 siswa laki-laki. Hanya 2 tahun kemudian, barulah sekolahnya menerima siswa perempuan kedua, yaitu bernama Anna Warau, yang juga berasal dari daerah Minahasa. Sesudah perjuangan berat dan sungguh-sungguh, maka tanggal 26 April 1922, Mary Thomas lulus ujian akhir dan diakui sebagai lulusan wanita pertama Sofia. Beliau kemudian memulai prakteknya di Rumah Sakit Utama di Batavia, yang sekarang bernama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau kemudian bekerja di Medan, Manado, dan kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Beliau sempat menjadi asisten Nicolaas Boerma, seorang dokter Belanda yang spesialis dalam bidang obstetri. Beliau adalah salah satu dokter pertama di Indonesia yang memakai alat pengaturan kelahiran dan intrauterina device. Mary Thomas menikah dengan Muhammad Yusuf, yang juga adalah seorang dokter pada tanggal 16 Maret 1929. Mereka kemudian pindah ke Padang di Sumatera Barat, tempat asal Muhammad. Di Padang, Mary Thomas mengambil jabatan di layanan kesehatan masyarakat. Mereka kembali ke Batavia setelah beberapa tahun di Padang. Di Batavia, beliau terlibat dengan Partai Persatuan Minahasa, di mana Samratulangi juga menjadi anggota. Kemudian Mary Thomas dan suaminya kembali ke Sumatera Barat. Kali ini menetap di Bukit Tinggi. Pada tahun 1950, beliau mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan yang pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Mary Thomas meninggal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 10 Oktober 1966 pada umur 70 tahun. Mary Thomas adalah salah satu anak asuh dalam organisasi percintaan ibu kepada anak temurunnya atau PIKAT, yang didirikan oleh Maria Walanda Maramis.
Seperti diketahui, Maria Walanda Maramis adalah pahlawan nasional dari Minahasa. Ia menghendaki kaum perempuan dari daerahnya maju dalam hal pendidikan. Alasan saya memilih Mary Thomas adalah karena beliau merupakan seorang perempuan pertama dari Indonesia yang menjadi dokter. Beliau yang teguh dan pantang semangat dalam mengejar cita-cita. Meski beliau seorang perempuan dan banyak cobaan yang harus beliau lalui, beliau tetap teguh terhadap tujuannya di Stovia. Hal yang menarik dari biografi Mary Thomas yaitu pertama, beliau merupakan dokter perempuan pertama tanah air. Kedua, beliau merupakan satu-satunya murid wanita di Stovia. Ketiga, beliau merupakan pendiri sekolah kebidanan yang kedua di Indonesia. Keempat, beliau terlibat dalam pengembangan alat kontrasepsi. Kelima, beliau dikenal dengan murah hati.